Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan penerapan hukum Newton 2 ya, yaitu pada sistem katrol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh sistem katrol ini sudah tidak aneh lagi, bukan? Timbaan ya, timbaan manual kalau zaman dulu. Nah, sistem katrol ini juga biasanya digunakan oleh tukang-tukang bangunan ya, untuk mempermudah mengambil bahan bangunan dari lantai bawah ke lantai atas ya. Nah, bagaimana penerapan hukum Newton 2 pada sistem katrol? Yuk kita bahas. Nah, di sini misalnya sudah ada katrol ya. Nah, di sini katrol ini digantungi oleh dua buah beban ya, yaitu M1 dengan M2 ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya ya M1 itu lebih besar daripada M2 ya. Kita asumsikan M1 lebih besar daripada M2. Maka benda ini sistem ini nanti akan bergerak dengan percepatan berapa? Nah, ya, untuk menentukan percepatan kita harus melihat dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda ya. Nah, secara keseluruhan di katrol ini ya ada gaya sebagai berikut. Massa M1 itu mengalami gaya berat ya. Kita gambarkan W1. Kemudian massa 2 juga mengalami gaya berat W2 ya. Karena M1 dengan M2 ini dihubungkan dengan tali, maka di sini akan terjadi apa? Gaya tegangan tali. Nah, begini ya. Berarti dari sini kita bisa menentukan apa? Kita bisa menentukan percepatan, kita bisa menentukan tegangan tali dan lainnya ya. Oke, sekarang kita menentukan percepatan terlebih dahulu ya. Nah, caranya kita harus tinjau dulu satu-satu ya setiap benda. Oke. Yang pertama, tinjau benda 1. Nah, ya, jika kita gambar lagi di benda 1 itu seperti ini ya gayanya, W1 T dengan gaya tegangan tali ya. Nah, sementara karena M1 itu lebih besar daripada M2, kita asumsikan dia M2 akan bergerak ke atas, sedangkan M1 akan bergerak ke bawah ya, begitu. Nah, berarti yang ini bergerak kemana nih? Ini bergerak ke bawah ya. Nah, nanti itu berfungsinya untuk apa? Untuk menjumlahkan gaya-gaya ya. Jadi gaya-gaya yang searah dengan pergerakannya itu bernilai positif ya. Kita pakai hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, sigma F-nya apa? Lihat nih, kita jumlahkan. Berarti yang searah dengan pergerakannya, karena satu itu bergerak menuju ke bawah, berarti apa? W1 min T sama dengan M1 dikali A ya. Maka T sama dengan W1 min M1 dikali A. Kita dapatkan persamaan ke-1 ya. Nah, kemudian sekarang kita tinjau benda kedua. Nah, di benda kedua ini ya gaya-gayanya seperti berikut. Nah, ini ada W2, di sini ada gaya tegangan tali ya. Sementara itu M2 ini, massa kedua ini bergerak ke kemana? Ke atas kan pergerakannya ya. Nah, kita terapkan ke hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A juga ya. Ini gerakannya ke bawah, berarti yang searah dengan pergerakannya itu bernilai positif ya. Maka di sini berlaku T min W2 sama dengan M2 dikali dengan A. Oke. Nah, di sini T sama dengan W2 kita pindahkan dari negatif menjadi positif ditambah M2 dikali A. Ini kita dapatkan persamaan kedua ya. Nah, di sini kita tujuannya mencari apa? Mencari A. Maka kamu bisa substitusikan persamaan kedua, persamaan 2 ke
M1. Oke. Nah, persamaan satu ini W1 T sama dengan W1 min M1 kali A, ya. Kita masukkan persamaan 2, T itu ternyata W2 ditambah M2 kali A. Maka kita rubah W2 tambah M2 kali A sama dengan W1 min M1 kali A, ya. Nah, kita kelompokkan yang A dengan A, W dengan W. Nah, ya. Berarti gimana nih? Berarti W2 min W1, ya, itu sama dengan, atau kita ganti saja, ya, begini saja. M2 dikali A ditambah M1 dikali A itu akan sama dengan apa? W1 min W2. Begitu ya. Nah, ini A-nya sama, boleh kita keluarkan. A dikali M1 ditambah M2, ya, itu sama dengan W itu apa rumusnya? Massa dikali gravitasi kan? M1, ya, dikali G dikurangi M2 dikali G. Ini bisa kita tulis M1 tambah M2 sama dengan G-nya kan sama, kita keluarkan M1 min M2, ya. Maka A atau percepatan daripada sistem itu akan sama dengan G M1 min M2 dibagi M1 ditambah M2, ya, seperti ini. Ini adalah persamaan untuk menentukan percepatan pada sistem katrol. Oke, sekarang contoh kasus, ya. Nah, di sini ada soal, saya bacakan. Duta dan Yuda menggantungkan 2 buah balok kayu yang masing-masing bermassa 5 kg dan 7 kg pada sebuah katrolistrin. Nah, jika percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya A. Percepatan gerak balok pertama dan kedua, B. Tegangan tali, dan C. Jarak yang ditempuh balok kedua dalam waktu 3 sekon. Nah, ya, yuk kita bahas. Nah, di sini yang diketahui dari soal adalah massa pertama, ya, diketahui M1 itu adalah 5 kg, ya. M2-nya adalah 7 kg. Ada percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapakah percepatan sistem, ya. Setelah itu berapakah gaya tegang tali, ya. Gaya tegang tali pertama, kemudian jarak yang ditempuh balok ketika waktu 3 sekon. S setelah T sama dengan 3 sekon berapa? Oke? Nah, jawab. Nah, coba selesaikan dulu untuk yang A, ya. Yang A menentukan percepatan, ya. Menentukan percepatan sistem. Oke, di sini kita harus tinjau dulu satu persatu benda, ya. Kita tinjau benda ke satu, ya. Nah, di benda ke satu kita gambarkan lagi kurang lebih seperti ini, ya. Nah, gitu kan? Di atas ada bekerja gaya tegang tali, ke bawah ada gaya berat 1, ya. Kemudian dia arah geraknya kemana? Dia arah geraknya yaitu ke atas, ya. Karena M1 tadi lebih ringan, ya. Itu arah geraknya, oke, ke atas. Nah, kita masukkan pakai hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A, ya. Ingat, gaya yang searah dengan pergerakan benda itu nilainya positif, ya. Nah, berarti di sini T min W1, T1 min W1 sama dengan M1 dikali A, ya. Nah, berarti T1 sama dengan apa nih? W1-nya pindah jadi positif ditambah M1 dikali A. Nah, T1 itu, ya, karena gaya tegang talinya dalam sistem ini tuh pasti sama, ya, T. Berarti kita rubah saja menjadi T, ya. T sama dengan W itu adalah M kali G, ya, ditambah M1 dikali A. Nah, sekarang kita masukkan M1-nya berapa? 5 dikali 10 ditambah 5 dikali A, ya. Maka T sama dengan 50 ditambah 5A. Ini persamaan ke 1, ya. Nah, kemudian kita tinjau apa? Kita tinjau benda ke
2 ya, benda 2. Nah, kita gambarkan lagi. Ini T2, ini bendanya, kemudian ada gaya berat ya. Nah, si W2 ini bergeraknya kemana? Bergeraknya arahnya ke bawah. Nah, ini arah pergerakannya ke bawah ya. Oke, berlaku hukum Newton 2 kan? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, berarti yang mana yang positif? Yang searah pergerakannya yaitu yang mana? Yang W2 ya. Berarti di sini dapat W2 min T2 itu sama dengan M2 dikali A ya. Nah, berarti T2 itu sama dengan W2 min M2 dikali A ya. Ini pindah ruas. Oke. Nah, gaya tegangan kali itu akan sama, maka kita bisa tulis T saja sama dengan W2 itu apa? M2 dikali G minus M2 dikali A ya. Kita masukkan, berarti T sama dengan berapa M2-nya? 7. Berarti di sini 7 dikali 10 minus 7 dikali dengan A. Maka T didapatkan 70 min 7A. Ini persamaan kedua ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Saya lanjut ke sini ya. Nah, sekarang setelah begini, kita kan punya persamaan 1 dan 2. Berarti kita substitusikan. Mau substitusi boleh, mau eliminasi boleh ya. Substitusi persamaan 2 ke 1 ya. Maka T itu kan di persamaan 1 itu 50 ditambah 5A ya. Nah, persamaan 2-nya 70 min 7A. Kita masukkan ke sini. Berarti 70 min 7A sama dengan 50 ditambah 5A ya. Nah, kita kelompokkan A dengan A, angka dengan angka ya. Berarti ini 50 pindah ke sini ya. 70 min 50-nya pindah jadi negatif sama dengan 5A. Nah, ini lihat nih. Minus ke sini pindah jadi positif. Ya. Nah, 70 dikurangi 50 itu 20 sama dengan berapa? 12A. Maka A itu akan sama dengan 20 dibagi 12. Berapa nih? 20 dibagi 12. Bisa kita dibagi berapa ya? Dibagi 3, dibagi 4 ya. Kalau kita bagi 4 berarti ini jadi 5/3. Alias berapa 5/3 kalau didesimalkan? Berarti 1,7 ya. Sekitar 1,7 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah untuk percepatan sistem. Nah, ya. Sekarang kita ditanyanya apa? Kita ditanya tegangan tali. Nah, tegangan tali T1. Nah, untuk menentukan tegangan tali, ya di sini yang B menentukan tegangan tali, ya. Menentukan tegangan tali, kamu boleh pakai persamaan 1 atau persamaan 2 karena tegangan tali itu sama nilainya, ya. Misalnya kita pakai ke persamaan 1, ya. T itu sama dengan 50 ditambah 5A, gitu ya. Nah, berarti T sama dengan 50, ya, ditambah 5 dikali berapa A-nya? 1,7. Berarti jadi berapa nih? Berarti ini 50 ditambah 8,5. Berarti ini 58,5 Newton. Ya, maka tegangan talinya adalah 58,5 Newton. Oke, paham ya sampai di sini? Lanjutkan untuk menjawab yang bagian C, ya, yaitu pertanyaannya adalah berapakah jarak yang ditempuh oleh sistem ketika sudah bergerak selama 3 detik, ya. Nah, di sini berarti kamu harus mencari jarak itu pakai rumus mana? Rumus GLBB tentunya, ya. Jarak setelah berapa? 3 sekon, ya. S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, ya. Berarti ini 0 ditambah setengah dikali 1,7 dikali 3 dikuadratkan, ya. Berarti ini hasilnya berapa? Setengah dikali 1,7 dikali 9, ya. 15,3. Nah, jadi berapa nih? 7,5. Ya, berarti kalau dibagi 2 berapa? 15 dibagi 2 itu 7,5 ditambah 1,5 berarti 7,65 meter. Oke. Nah,
Yang 1,7 ini sebenarnya hasil pembulatan gitu ya. Terima kasih, semoga kalian paham dengan materinya.